Puji Tuhan, haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita bisa bertemu kembali pada hari ini, tentu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi, ditaburi kebenaran firman Tuhan, sehingga kita boleh diberkati lewat firman yang kita dengar pada hari ini. Mari kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat hari ini. Tuhan telah beri kami kesempatan kembali untuk mendengar firman-Mu, satu kesempatan yang baik dan indah bagi kami. Biarlah kami mau memperhatikan firman-Mu, kami mau dengarkan dengan baik, dan biarlah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan juga kami semua ditolong oleh-Mu, diberikan hikmat pengertian oleh-Mu, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman yang kami dengar, dan kami boleh ditolong oleh Tuhan dalam melakukan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dicintai Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian pada hari ini. Tentunya kalau kita masih bisa berjumpa kembali pada hari ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Tuhan Yesus senantiasa menyertai, menolong, memberkati. Apapun yang Bapak Ibu saudara-saudari kerjakan, semuanya boleh berhasil dan Tuhan dimuliakan. Dan juga Tuhan memberikan kepada kita semua tubuh yang kuat dan sehat, supaya kita dapat memuliakan namanya, dan juga kita senantiasa berada dalam campur tangan pertolongan dan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama melihat Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Saya akan baca buat kita semua dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Saya akan baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri dan terhadap aku sampai berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini kisah daripada hakim yang bernama Gideon. Ya, pada waktu itu Israel atau bangsa Israel ini sedang berada di dalam sebuah penindasan dari bangsa-bangsa lain, atau orang-orang Midian pada waktu itu yang sedang menindas mereka. Ya, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Tuhan membangkitkan seorang penyelamat, seorang pembela, seorang pahlawan di tengah-tengah mereka yang bernama Gideon pada waktu itu. Nah, di dalam ayat ini Tuhan ingin memakai Gideon sebagai alatnya, sebagai hakimnya pada waktu itu, untuk memimpin bangsa Israel berperang melawan orang Midian pada waktu itu, lalu mengusir orang Midian dari tanah mereka, sehingga mereka tidak lagi ditindas atau di bawah tekanan orang-orang Midian pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Tuhan bilang sama Gideon, ya, terlalu banyak orang yang bersama-sama dengan engkau, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan terlalu banyak anak buah yang ada bersama-sama dengan engkau, Gideon. Nah, pada waktu itu saudara Bapak Ibu kasih Tuhan, kita dapati orang-orang bersama dengan Gideon ada 32.000 orang kurang lebih jumlahnya. Tuhan bilang terlalu banyak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya tertarik sekali dengan kata terlalu banyak, atau dengan kata yang namanya banyak ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bicara tentang banyak itu bicara tentang jumlah. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bicara jumlah, bicara juga tentang angka. Nah, kalau bicara tentang angka, itu kita akan mendapati yang namanya kuantitas. Jadi kuantiti atau kuantitas itu selalu digambarkan dengan angka. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Tuhan bilang terlalu banyak orang-orang yang bersama-sama dengan engkau yang akan berpergi melawan orang Midian pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ini artinya kalau menurut saya, Tuhan tidak tertarik dengan yang namanya kuantitas, kuantiti yang banyak. Tuhan tidak tertarik, tetapi Tuhan lebih tertarik kepada yang namanya kualitas. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari baca ayat-ayat ini dari ayat pertama hingga ayat yang terakhir dalam perikop ini, Bapak Ibu saudara akan temukan bahwa di sana Tuhan sangat menghendaki, sangat mengingini kualitas dibanding dengan kuantitas pada waktu itu. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini dari 30.000 orang, Tuhan bilang kepada Gideon, coba saring mereka. Dari 30.000 ini yang takut suruh pulang, yang takut dan gentar menghadapi bangsa Midian atau orang-orang Midian ini, mereka disuruh pulang. Lalu kemudian didapatilah 22.000 orang yang takut dan gentar untuk pergi berperang melawan orang Midian pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu sering kasih Tuhan, tinggal 10.000 orang yang berani. Namun Tuhan seleksi lagi dari antara mereka. Coba dari 10.000 ini, kamu seleksi lagi, kamu saring lagi. Kata Tuhan kepada Gideon, kalau orang yang pada waktu kehausan, pada waktu setelah capek, letih,
dalam latihan ataupun dalam peperangan nanti yang turun ke sungai untuk mengambil air dengan cara berlutut seperti anjing menjilat ke air, atau dengan menghirup air dengan tangannya, mencadok air dengan tangannya lalu dihirup atau dijilat. Nah, itu engkau akan bedakan, kata Tuhan. Yang mengambil dengan air, dengan tangan maksudnya, itulah yang dipilih, dan didapatilah yang mengambil dengan tangan lalu menjilatnya dengan lidahnya, itu adalah 300 orang. Jadi kita lihat di sini orang yang minum seperti anjing kehausan begitu, kemudian berlutut dengan mukanya sedikit tenggelam ke dalam air sungai, itu adalah orang-orang yang memang tidak lolos seleksi, orang-orang yang tidak lulus saringan pada waktu itu. Nah, didapatilah 300 orang yang Tuhan kehendaki, yang memenuhi persyaratan. Nah, kita lihat di sini bahwa pada waktu itu orang-orang bersama-sama dengan Gideon telah disaring sedemikian rupa dari 30.000 orang menjadi tinggal 10.000 orang, kemudian menjadi tinggal 300 orang. Itu artinya 300 orang ini adalah orang-orang yang punya kualitas. Ya, Tuhan lebih tertarik dengan yang namanya kualitas, tertarik dengan kualitas. Ya, tertarik dengan kualitas. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini juga menjadi ingatan buat kita semua. Barangkali kita hari ini diberi banyak oleh Tuhan, barangkali hari ini kita diberi lebih daripada orang lain, dengan berkat yang banyak, dengan harta yang banyak, dengan uang yang banyak, dengan segala sesuatu yang namanya kuantiti atau kuantitas. Mungkin mobil kita banyak, mungkin rumah kita banyak, mungkin harta kekayaan kita banyak. Bagus nasi Tuhan, Tuhan lebih menginginkan kualitas daripada kuantitas. Saya tertarik dengan kata ini. Diberkati itu adalah kuantitas, tapi menjadi berkat atau memberkati itu namanya kualitas. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, bukan soal kita diberi banyak, bukan yang penting bukan soal kita mempunyai banyak. Itu baik dan bagus. Namun akan lebih baik dan lebih bagus lagi apabila kita memberkati atau menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itulah yang disebut dengan kualitas. Bapak Ibu saudara Tuhan, kuantiti atau kuantitas bisa menipu. Itu sesuatu yang tampak di luar. Itu sesuatu yang namanya cover atau sesuatu yang sifatnya kulitnya saja, tapi kontennya, isinya itu adalah kualitas. Nah, oleh sebab itu, bagus dan kasih Tuhan, kita ingin menjadi orang-orang yang punya kualitas karena Tuhan tertarik dengan kualitas. Tertarik dengan kualitas, lebih tertarik dengan yang namanya kualitas. Bapak Ibu Tuhan, didapati 300 orang yang bersama-sama dengan Gideon untuk pergi berperang melawan orang Midian atau mengusir orang Midian dari tanah mereka. Itu ada 300 orang yang lolos kualifikasi. Artinya orang-orang yang qualified, orang-orang yang punya kualitas, yang itu yang dikehendaki Tuhan. 300 orang. Dari 30.000 Tuhan tidak menghendaki, Tuhan saring lagi, suruh Gideon menjadi 10.000, dan dari 10.000 disaring lagi 9.700 orang yang sombong, yang mementingkan diri sendiri, lalu yang egois itu pulang. Dan 300 orang yang rendah hati, 300 orang yang tidak mementingkan diri sendiri, itu pergi bersama dengan Gideon, dan juga mereka adalah orang-orang yang gagah berani, yang tidak takut dan tidak gentar terhadap siapapun. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, pilihan ada di tangan saudara dan saya. Apakah saudara dan saya ingin memiliki kualitas atau hidup yang berkualitas daripada sekedar memiliki kuantiti atau kuantitas yang banyak dalam kehidupan kita? Pilihan di tangan saudara, Bapak Ibu Tuhan. Tapi saya mau katakan sekali lagi lewat cerita ini, lewat firman Tuhan yang saya sampaikan, bahwa Allah lebih tertarik dengan kualitas. Ya, tertarik dengan kualitas, tertarik dengan kualitas. Makanya Bapak Ibu Tuhan, lewat firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, kita didorong, kita dianjurkan, kita dimotivasi untuk menjadi orang-orang yang punya kualitas. Ya, orang-orang yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki adalah kualitas. Ya, Tuhan tertarik dengan kualitas, tertarik dengan kualitas. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Tuhan, mari kita mau jadi orang-orang yang punya kualitas, bukan sekedar kuantitas, bukan sekedar kuantiti, tapi kita mau menjadi orang-orang yang punya quality. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus mampu tolong kita semua, mampu berkati kita semua, dan jadilah orang-orang yang punya kualitas. Tuhan berkati kita semua, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang kami dengar pada hari ini. Biarlah firman ini boleh meneguhkan, menguatkan kami. Kami boleh belajar untuk menjadi orang-orang yang memiliki kualitas, orang-orang yang dikehendaki Tuhan adalah
orang-orang yang punya kualitas, bukan sekedar kuantitas, bukan sekedar memiliki banyak, bukan sekedar diberkati banyak, tapi boleh menjadi berkat, boleh memberkati banyak orang. Pakai kami semua untuk menjadi saluran berkat-Mu. Tuhan, tolong kami semua mampukan untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.